Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fandina Devianti, NIM 1292246, dan teman saya Nada Fitri 1292253. Di sini kami akan memaparkan mengenai analisis kualitas air laut dan tingkat pencemaran Pulau Pramuka. Next. Untuk latar belakangnya, pesisir dan pulau-pulau kecil berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, kawasan ini bersifat dinamis dan sensitif terhadap perubahan lingkungan, terutama akibat aktivitas antrogenik. Penurunan kualitas air laut dapat berdampak langsung pada ekosistem pesisir, seperti terumbu karang, lamun, dan biota perairan lainnya. Sehingga pemantauan kualitas perairan menjadi hal yang penting. Pulau Pramuka sebagai bagian dari Kepulauan Seribu memiliki intensitas aktivitas manusia yang cukup tinggi, serta pemukiman dan pariwisata yang berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan kimia perairan. Dalam kajian kualitas air laut ini, suhu dan salinitas digunakan sebagai parameter dasar karena mempresentasikan kondisi fisik kimia perairan serta berperan penting dalam proses oceanografi dan keberlanjutan ekosistem laut. Tujuan dari kajian ini yang pertama itu menganalisis kondisi kualitas air laut di Pulau Pramuka berdasarkan data hasil pengukuran, dan yang kedua mengidentifikasi tingkat kualitas air laut Pulau Pramuka menggunakan metode indeks pencemaran. Next. Parameter kualitas air laut yang digunakan yaitu suhu dan salinitas. Suhu itu merupakan parameter fisika yang dapat diamati dan dianalisis berdasarkan sifat fisiknya. Pengukuran suhu ini umumnya dinyatakan dalam skala Celsius atau Fahrenheit. Di perairan laut, suhu terutama dipengaruhi oleh interaksi laut atmosfer, khususnya dinamika atmosfer dan radiasi matahari yang berperan dalam membentuk pola suhu permukaan laut. Yang kedua ada salinitas. Parameter kimia menggambarkan kondisi perairan berdasarkan kandungan unsur atau senyawa kimia di dalam air. Salah satu parameter kimia utama adalah salinitas, yaitu jumlah total zat terlarut dalam air laut yang dinyatakan sebagai massa zat terlarut per 1 kg air laut dan umumnya ditulis dengan simbol S dalam satuan per mil atau part per thousand. Next. Kemudian ada baku mutu air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu air merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya yang ada atau harus ada dalam air dan atau unsur pencemar yang keberadaannya masih ditegangkan. Klasifikasi mutu air berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 itu terbagi menjadi 4 kelas, yang peruntukannya itu berbeda untuk tiap kelasnya. Next. Kemudian ada indeks pencemaran. Rumus dari indeks pencemaran tercantum pada gambar, dengan LIJ sebagai konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air, CI sama dengan konsentrasi parameter kualitas air, M sama dengan maksimum, dan R sama dengan rata. Evaluasi IP dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 105 Tahun 2003 mengategorikan menjadi 4, yaitu pertama memenuhi baku mutu atau kondisi baik, yang kedua cemar ringan, ketiga cemar sedang, yang terakhir cemar berat. Next. Selanjutnya ada kondisi perairan di Pulau Pramuka. Suhu perairan di Pulau Pramuka umumnya menunjukkan kestabilan di kisaran 28,9 sampai 29,8 Celcius. Namun terdapat indikasi pemanasan lokal di mana suhu tercatat mencapai 33 Celcius. Untuk salinitas sendiri, di perairan Pulau Pramuka umumnya berkisar di antara 27 sampai 33. Dan kemudian ada kondisi antropogenik. Kondisi perairan Pulau Pramuka ini dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas antropogenik, terutama limbah domestik, padat, cair akibat pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal. Kemudian ada saluran limbah yang bermuara langsung ke laut. Next. Kemudian untuk metodologi, untuk lokasi penelitiannya di perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Jumlah titik pengamatan yang digunakan adalah 32 titik yang tersebar di perairan Pulau Pramuka. Waktu pengambilan data 14 sampai 16 Juli 2025. Metodenya pengukuran in situ, sumber data berasal dari kuliah lapangan mata kuliah Oceanografi Terapan tahun 2025. Parameter yang digunakan adalah suhu dan salinitas dan dengan alat ukur hanameter. Next. Nah, selanjutnya, bahas tentang hasil yang kami buat. Kami melakukan pengolahan data menggunakan dua parameter yang sudah disebutkan. Nah, untuk parameter yang pertama yaitu salinitas. Kami ingin melihat temporal dari data salinitas untuk
ke 3 hari ini sendiri. Nah, kami membuat grafik temporal untuk ketiga hari di 32 stasiun yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari sini diketahui bahwa untuk salinitas sendiri di 3 hari tersebut berada pada rentang 24 sampai 34 ppt. Nah, kami juga melihat bahwa nilai minimum pada keseluruhan data berada pada tanggal 16 Juli di stasiun 4. Nah, di sini kami juga membuat time series untuk ketiga hari untuk masing-masing ketiga hari yaitu tanggal 14, 15 sampai 16 untuk melihat spesifikasi data lebih lanjut. Nah, ini juga untuk yang kedua, parameter kedua yaitu temperatur. Kami membuat grafik time series pada tanggal 14 sampai 16 untuk masing-masing tanggal berada pada rentang 25 sampai 32 derajat Celcius dengan nilai minimum berada pada tanggal 15 berada pada data 25 derajat Celcius. Nah, untuk melihat kesesuaian data dengan stasiun yang sudah disebarkan, kami membuat plot spasial dari salinitas dan temperatur. Untuk salinitas sendiri, kami membuat masing-masing di ketiga hari. Nah, di sini dapat dilihat bahwa warna merah menunjukkan nilai salinitas yang tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan nilai salinitas yang rendah. Di sini dapat terbagi menjadi 3 kategori yang memiliki karakteristik eh, lebih spesifik dibandingkan stasiun-stasiun lainnya, yaitu wilayah mangrove, wilayah TPA atau tempat pembuangan akhir, dan wilayah pelabuhan yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya juga kami membuat plot untuk parameter temperatur, di mana kami membuat gra- eh, plot plot spasial temperatur di ketiga harinya. Nah, untuk temperatur juga untuk warna merah menunjukkan temperatur yang lebih tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan temperatur yang lebih dingin. Nah, untuk dinamika salinitas dan temperatur pada 3 hari tersebut dapat dikategorikan menjadi eh, dinamika hariannya. Untuk hari pertama di tanggal 14 Juli cenderung stabil di mana salinitas berada pada rentang 29 sampai 33 ppt dan suhunya berada pada 27,9 sampai 29,4 derajat Celcius. Nah, untuk hari kedua cukup fluktuatif di mana terdapat perubahan suhu cenderung menurun dan salinitas cenderung membaik. Nah, untuk hari ketiga di tanggal 16 Juli seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat anomali salinitas secara drastis di mana salinitas terhitung sangat rendah yaitu 24,25 ppt. Nah, hal ini dicurigai adanya faktor meteorologis atau hujan yang dapat mengencerkan masa air permukaan. Eh, Dicurigai juga terdapat kesalahan pengambilan data atau human error saat mengambil data salinitas ini. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, untuk spasial sendiri terdapat 3 area tata guna lahan pada Pulau Pramuka sendiri, yaitu area pelabuhan di stasiun 28 sampai 32, kawasan mangrove di 22 sampai 25, dan zona TPA atau tempat pembuangan akhir di stasiun 19 sampai 22. Nah, selanjutnya kami juga ingin mengetahui tingkat pencemaran di Pulau Pramuka berdasarkan 3 hari pengambilan data dari 2 parameter yaitu salinitas dan temperatur. Nah, di sini kami membuat grafik untuk indeks pencemaran di masing-masing stasiun. Kami menggunakan data rata-rata indeks pencemaran dari 3 hari tersebut.
Nah, untuk indeks pencemarannya sendiri, kami juga membuat batas aman atau batas eh, tidak tercemar dan batas cemarnya. Batas bawah atau batas aman berada pada indeks pencemaran 1, sedangkan batas cemar atau batas atas berada pada indeks pencemaran 5. Nah, kami melakukan klasifikasi dari indeks pencemaran yang sudah kami buat berdasarkan Kepmen LH nomor 115 tahun 2003 yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, hasil dari eh, status mutu dari indeks pencemaran yang sudah kami lakukan didapatkan bahwa dominan dari Pulau Pramuka sendiri termasuk cemar ringan hingga cemar sedang. Nah, penyebab utamanya adalah salinitas di bawah baku mutu yang membuat indeks ini tuh cukup turun gitu. Nah, namun status cemar ringan sampai cemar sedang ini tidak bisa diambil mentah-mentah karena adanya overestimasi indeks atau eh, indeks ini tuh cenderung lebih buruk daripada biasanya. Hal ini dikarenakan kami hanya menggunakan dua parameter yaitu salinitas dan suhu. Dan ada juga potensi potensi human error pada pengambilan data pada eh, kuliah lapangan Oster kemarin. Nah, sekian presentasi mengenai UAS kualitas air laut dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.